Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku, podcast ini masih melanjutkan tema besar kita tentang pertemanan ya. Dan pada kali ini yang akan kita coba sampaikan adalah lantas bagaimana sih kita memilih teman gitu ya. Dan kira-kira kriteria apa yang bisa kita jadikan teman. Tentu saja bukan teman dalam artian orang lain dari kita, tetapi juga kita sendiri, bagaimana kita itu bisa menjadi teman bagi orang lain kita itu yang membawa kebaikan gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan untuk bercermin ya, teman kita untuk cerminan kita dan kita itu cerminan teman kita tadi gitu ya. Kata Ali bin Abu Thalib ya, sebaik-baik teman itu adalah orang yang mendekat kepada saya pada saat dunia meninggalkan saya gitu ya. Nah, itulah salah satu bukti gitu ya, apakah teman kita itu teman sejati atau tidak. Kalau menurut kata Ali bin Abu Thalib itu adalah ketika dunia sudah meninggalkan saya. Tetapi ini sebagai sebuah nasihat gitu ya. Jadi ya kita tidak perlu menunggu gitu ya, teman-teman kita yang baik itu nunggu kita sampai dunia meninggalkan kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kita jaga gitu ya teman-teman kita saat ini itu tetap akan menjadi teman kita yang semuanya teman-teman yang sejati gitu ya. Nah, kemudian kriterianya apa saja sih gitu ya. Ada 7 kriteria dari satu catatan yang bisa saya kutip ya. Jadi kriteria untuk memilih teman yang pertama adalah orang beriman ya. Jadi tanpa mengecilkan ya orang yang mungkin keimanannya berbeda dengan kita, berbeda dengan kami, berbeda dengan saya gitu ya. Jadi memang ketika kita memilih teman yang betul-betul teman sejati ya, memang idealnya mesti orang yang beriman gitu ya. Jadi tanpa kemudian juga kita memusuhi orang yang berbeda imannya gitu ya. Jadi kenapa? Jadi karena dasar ini memang dasar yang paling penting ya. Jadi kan karena dengan kita berteman dengan sesama orang yang beriman, maka akan insya Allah akan meningkatkan iman kita gitu ya. Dan tidak menurunkan iman kita ya. Jadi bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang yang bukan seiman ya. Semua harus kita temanin, tetapi kadar pertemanan itu saya kira memang berbeda, dan ini bukan sara ya. Jadi memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Jadi tentu saja berlaku juga pada mereka-mereka dengan keimanan yang berbeda kan gitu ya. Yang kedua adalah teman di jalan Allah. Jadi bagaimana kita itu memilih teman yang terus menjaga kita itu terus di jalan Allah ya. Jadi teman yang terus mengingatkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita ya, mengingatkan sholat, mengingatkan puasa ya, mengingatkan ini benar, ini salah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cinta karena Allah. Tentu dengan cinta karena Allah ini segala sesuatu dari teman kita sepanjang itu dalam rangka ridho Allah ya harus tetap kita jaga ya, karena cinta kita karena Allah ya. Kemudian ini tadi mungkin tiga-tiganya jalan lebih ke transendental gitu ya, yang kadang-kadang tidak mudah itu memilih kriteria itu ya. Kemudian yang keempat adalah ceria saat bertemu. Jadi ini hal yang sangat lumrah ya. Jadi kalau kita memilih teman ya, ketika bertemu mestinya kita cari yang ceria saat kita bertemu. Nah, kalau kita terapkan pada diri kita ya, bagaimana kita ini bertemu dengan teman itu ya selalu
ceria, sehingga kita juga akan dijadikan teman gitu ya, yang sejati oleh orang-orang terbaik di sekeliling kita gitu ya. Kemudian yang kelima adalah selalu siap menolong ya, selalu siap menolong ya. Jadi namanya teman yang sejati ya mesti harus siap menolong ya, karena kita kan harus di dalam dunia ya, kita harus saling tolong menolong gitu ya. Bahkan saat di akhirat ya, jangan di akhirat gitu ya, karena kalau orang di dunianya itu selalu berteman dengan baik ya, tadi atas dasar cinta karena Allah, teman di jalan Allah, maka bahkan salah ada satu riwayat itu mengatakan ketika kita sudah di akhirat saja, ketika kita tidak melihat teman kita itu, kita akan bertanya-tanya, lu ini temanku dulu mana gitu ya, bukankah dia dulu sering bersama-sama mengaji sama kita, bersama-sama belajar dengan kita, bersama-sama terus mengingatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan banyak orang yang bisa ditolong oleh temannya karena teman sejati tadi gitu ya. Jadi selalu siap menolong, bukan hanya di dunia tetapi bahkan di akhirat. Kemudian yang keenam adalah teman sejati adalah teman yang selalu berbaik sangka, atau orang bilang husnuzon ya, bukan suudzon tapi husnuzon, selalu berbaik sangka. Jadi kita tidak mudah berprasangka buruk ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak berkenan, tapi terus kita selalu berprasangka baik ya. Dan yang terakhir ya, teman sejati adalah teman yang bisa menjaga rahasia kita ya. Bahkan ada satu riwayat gitu ya, dan karena dia memang teman sejati ya, walaupun temannya itu yang sudah meninggal, ketika ada ditanya tentang banyak hal yang mungkin orang curiga terhadap orang ini, bahkan sampai meninggal pun dia tetap tidak akan membuka aib itu, karena harus bisa menjaga rahasia, karena setiap orang memang punya rahasia gitu ya. Saya kira tidak semua hal juga harus dibuka ya, walaupun orang sekarang selalu mengatakan keterbukaan, tetap saja kita harus punya, setiap orang pasti punya rahasia, dan tidak semua harus dibuka, apalagi kalau itu dibuka hanya menimbulkan pertengkaran, perdebatan, dan ya malah menjadi tidak bagus gitu ya. Baik, saya kira itu ciri-ciri atau kriteria ketika kita mau memilih teman, dalam arti teman dekat kita, yang teman sejati kita gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan sehari-hari untuk diri kita ya, supaya kita juga bisa menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita, dan teman-teman kita yang kita pilih juga adalah teman-teman yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Sekian, salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.